Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channel ini. Kali ini saya akan mengupdate informasi terbaru terkait pemberkasan guru P3K yang sudah lulus di tahap 1. Sini kita akan bahas kebijakan yang diambil Pemda dan berkas tambahan yang harus disiapkan oleh peserta. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Di hari Sabtu semalam, Bapak Ibu sekalian, ini ada informasi terbaru terkait pemberkasan NIP P3K Guru tahap 1 dimulai, yang mana dikutip dari JPNN.com, ribuan guru honorer yang lulus P3K tahap 1 sudah mulai melakukan pemberkasan menyusul terbitnya surat dari Kepala Daerah untuk pemberkasan nomor induk P3K. Jadi ini adalah kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah, yang mana juknis atau petunjuknya memang sudah diterbitkan oleh BKN. Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Sumatera Selatan, Bu Susi Mariani, mengatakan surat pengumuman pemberkasan nomor induk pegawai P3K Guru tahap 1 untuk Kota Palembang sudah terbit hari ini. Dijadwalkan Senin 15 November, ratusan guru honorer di Palembang akan mulai tahapan pemberkasan. Alhamdulillah, BKD Kota Palembang sudah mengeluarkan pengumuman pemberkasan. Senin besok kami sudah mau bikin surat kesehatan, bebas narkoba, SKCK, foto dan dokumen lainnya, disampaikan Bu Susi di hari Sabtu semalam. Tidak hanya Palembang, sejumlah kabupaten kota di Sumatera Selatan juga sudah melakukan pemberkasan. Menurut Bu Susi, sesuai informasi yang diperolehnya, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Kabupaten Banyu Asin sudah lebih dulu melakukan pemberkasan. Ini nanti coba kita cek Bapak Ibu sekalian. Walaupun mulai melakukan pemberkasan, tetapi Bu Susi dan kawan-kawannya masih merasa belum lengkap. Lantaran daftar riwayat hidup atau DRH di akun SSCASN belum juga muncul. Nah, sebenarnya daftar riwayat hidup bisa belakangan Bapak Ibu sekalian, karena ini nanti langsung online ke BKN. Yang penting usulan Bapak Ibu sekalian berupa SKCK dan syarat lainnya sudah diajukan beserta dengan kontrak kerja dan permohonan dari BKD ke BKN. Nah, seiring berjalan waktu, bila berkas sudah dikirim, tentu saat dibuka pengisian daerahan nanti, maka tidak lama lagi ya surat keputusan penerbitan NIP akan dikeluarkan oleh BKN. Terkait ini, bagi Bapak Ibu yang daerahnya belum mengambil kebijakan, ya tentu jika ingin mengurus berkas-berkas ini diperbolehkan. Misalnya SKCK itu berlakunya cukup lama Bapak Ibu sekalian. Untuk SKCK sendiri itu bisa berlaku untuk 6 bulan. Nah, ditambahkan kami tetap optimis DRH akan muncul dalam waktu dekat ini karena usulan penetapan nomor induk P3K non-guru tahap 1 dimulai 19 November, ucapnya. Adapun kelengkapan seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, di sini nanti kita lihat ada tambahan. Masing-masing Pemda bisa saja menambahi apa yang sudah ditetapkan dari pusat. Ini yang mana harus diunggah oleh pelamar itu sendiri. Nah, kita coba cek lebih lanjut informasi ini Bapak Ibu sekalian. Kita ambil adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai tindak lanjut dari informasi tadi. Di sini disebutkan pengumuman kelulusan P3K Guru tahap 1. Persyaratan administrasi pengusulan nomor induk P3K. Ini disebutkan pengusulan kelulusan P3K Guru tahap 1 dan persyaratan pengusulan nomor induk P3K ini diterbitkan Bapak Ibu sekalian cukup cepat di 30 November, begitu pengumuman dari BKN disampaikan ya. Jadi salah satu alasan kenapa PMK Pali ini cepat mengusulkan menurut saya ya, nanti kita cek, adalah salah satunya ketersediaan anggaran, karena jumlah formasi di sana masih dimungkinkan kalaupun di tahun ini ada yang sudah diterbitkan nomor induknya. Coba kita lihat lebih jauh. Satu, persyaratan administrasi yang wajib di-scan PDF dan diserahkan oleh peserta yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional. Nah, ini tambahannya Bapak Ibu sekalian. Jadi, setiap peserta wajib membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati, ditulis tangan dan ditandatangani dengan tinta hitam, serta ditempel materai 6.000. Format PDF maksimal 500 KB. Nah, ini adalah salah satu berkas tambahan sebagai alas dasar nanti perjanjian kerja antara pemerintah Pemkab dengan Bapak Ibu sekalian. Lalu 2, 3, 4 ini barangkali sama seperti sebelumnya, namun ya tetap daftar riwayat hidup selain diisi secara online Bapak Ibu sekalian, juga harus Bapak Ibu tulis menggunakan
anak lampiran 3 Peraturan BKN nomor 14. Jadi ini tulis dengan huruf balok ya. Jadi artinya selain dengan mengisi online ke BKN juga harus ditulis sendiri. Lalu tambahan yang lain yang barangkali yang di luar ketentuan umum dari BKN adalah ini berkas bagian 2. Berkas tersebut di-scan dalam bentuk PDF dan dimasukkan ke dalam flash disk. Dan berkas hard copy dimasukkan ke dalam map berwarna kuning untuk guru SD serta map berwarna biru untuk guru SLTP sederajat. Untuk maksimal kapasitas file PDF masing-masing 500 KB, kecuali file JPG atau maksimal 3 MB, diantar langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan atau SDM BKPSDM Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mulai tanggal 1 November 2021 sampai dengan 15 November 2021. Informasi selengkapnya penguat ini dapat dilihat di sini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ternyata untuk Pali ya, terakhir adalah 15 November. Seperti yang disampaikan tadi, kebijakan diambil oleh Pemkab. Memang kalau kita lihat, coba kita lihat unduhannya. Ini adalah pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terkait publikasi ulang peserta yang dinyatakan lulus seleksi tahap 1 di daerah Pali ya. Ini adalah berkas-berkasnya tadi Bapak Ibu sekalian, diterbitkan di 30 Oktober. Namun yang mau kita lihat di sini adalah surat jaga 28 Oktober yang dikirim oleh BKN kepada Pemkab. Yang mau kita lihat di sini adalah langkah yang diambil oleh Pemkab Pali terkait pemberkasan yang mendahului daerah lain. Kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, ini adalah jumlah formasi di Pali ya, 736 formasi yang dibutuhkan di tahun ini. Namun banyak ternyata di sana yang formasinya kosong. Ini adalah SD 1 Penukal, itu formasi kosong tidak terisi ya. Lalu SD Negeri 14 Tanah Abang juga formasi kosong belum terisi. Setelah saya telusuri lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, ternyata untuk Penukal Abab Lematang Ilir ini jumlah formasi yang dibuka di tahun ini adalah 736, dan saya coba hitung ke bawah, maka kurang lebih Bapak Ibu sekalian yang lulus di tahap 1 hanya 120 peserta. Nah, dengan itu menurut Pemkab ini tentu anggaran APBD-nya cukup bila pun NIP-nya itu diterbitkan di tahun ini. Nah, itu barangkali Bapak Ibu sekalian dasar kenapa kemudian beberapa Pemkab itu sudah mengajukan pemberkasan. Dan memang kebanyakan Pemkab maupun Pemprov masih menunggu. Sebab salah satu alasannya memang adalah masalah kepastian anggaran ya. Jika formasi yang sudah terisi cukup banyak di tahun ini, tentu akan sangat menyedot terhadap anggaran APBD daerah. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian informasi terbaru yang bisa saya sampaikan ya. Semoga daerah Bapak Ibu juga segera mengikuti Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.